Puji Tuhan, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Febrianto Aris Nenggolan pada Sharing of the Moon kita hari ini dalam persekutuan kita di Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang. Semoga sore hari ini kita dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Yang menjadi tema kita di dalam bulan September ini menguatkan kita dalam setiap perjalanan kita, yaitu kita mengambil tema Only by His Grace, ya, terambil dari Alkitab dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Untuk lebih jelasnya, mari kita sebelum kita membaca nats firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh datang, berkomunikasi dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau dalam kebenaran firman-Mu, manna sorgawi, roti yang hidup dari sorga, yang boleh kami nikmati setiap hari dalam setiap hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati kami, menolong kami, bahkan setiap pendengar firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati telinga kami, sehingga telinga kami diberikan telinga seorang murid, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau ada bersama-sama dengan saya membawa Alkitabnya, mari membuka Alkitabnya, bersama-sama kita renungkan firman Tuhan ini. Yang perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia disebutkan semua adalah kasih karunia. Demikian kalimat firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, dan berpikir kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang melimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kasih-Nya, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Dari nats ini kita boleh, seperti yang saya katakan tadi, mengambil sebuah tema Only by His Grace. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang menginginkan sebuah anugerah. Anugerah itu kalau saya katakan bukan diskon, ya. Kalau diskon itu masih ada dispensasinya. Tetapi kalau anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma tanpa diminta balasan apa-apa. Ya. Tapi kalau diskon itu ya ada 50%. Biasanya ada banyak orang, apalagi di akhir tahun itu, ya pergi memadati mall atau apa, tempat perbelanjaan karena lagi ada diskon.
70% atau bahkan sampai 80%. Itu orang berbondong-bondong dan datang ke sana. Tetapi Paulus menyatakan kasih karunia kepada orang-orang di Efesus bukan seperti yang dunia ini pikirkan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami dan kita perlu ada hidup di dalam kasih karunia. Di dalam ayat ini Paulus menjelaskan betul bahwa sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia. Karena kita ini dikatakan oleh Paulus tadi di sini, kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang durhaka yang patut dihukum. Ya, jadi tidak seorang pun yang bisa dapat diselamatkan. Ya, tidak seorang pun yang bisa dapat menyelamatkan dirinya. Karena memang sepantasnya kita dihukum karena kedurhakaan kita, karena pelanggaran kita, karena kejahatan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, kita sebenarnya juga terdapat di dalamnya. Kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai, harusnya orang-orang yang dapat dihukum. Tetapi Allah kaya dengan rahmat, oleh kasih karunia yang besar yang melimpah kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi ayat ini menerangkan bagi kita bahwa hanya ada di dalam Kristus Yesus kasih karunia. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada diberikan kepada siapapun. Hanya di dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan oleh Paulus di sini, ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih karunia itu akan menjadi milik bagian kita. Tetapi selanjutnya Paulus juga menerangkan bagi kita di sini agar kita boleh sungguh-sungguh ya memanfaatkan, boleh sungguh-sungguh menikmati, boleh sungguh-sungguh bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dikatakan oleh Paulus di sini, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya sudah katakan tadi bahwa kasih karunia itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Jadi di dalam iman Kristen kita tidak bisa membeli kasih karunia. Ya, dulu ada sebuah peristiwa besar menyebabkan reformasi gereja, ya, yaitu ketika gereja mula-mula membuat surat penghapusan dosa yang disebut dengan surat indulgensi, ya. Jadi hutang kita bisa dibayar dengan membeli surat itu. Sehingga gereja masuk di dalam dunia bisnis, ya. Tetapi seorang bapak reformat gereja, Martin Luther, mengkritik ini karena dia membaca, karena dia memahami kebenaran firman Tuhan. Karena dia mengetahui bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh diselamatkan. Artinya bahwa kasih karunia itu tidak bisa dibeli dengan apapun, kecuali dengan pemberian Tuhan semata. Itu sebabnya dikatakan bukan karena hasil pekerjaan kita. Ya. Makanya timbul sebuah pertanyaan, loh, kalau kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena pemberian Allah semata, terus kita nggak berbuat baik dong, terus kita nggak berbuat apa-apa. Oh, salah, ya. Justru karena kita mengetahui bahwa pemberian itu adalah cuma-cuma, seharusnya kita dapat menghargai itu, ya. Seharusnya kita dapat bersyukur, ya, karena kita tahu itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Salah satu contoh, kalau kita diberikan seseorang sebuah hadiah dengan cuma-cuma, ya, mungkin waktu kita ulang tahun diberikan hadiah apalah yang spesial, boneka atau apa, ya. Tapi ketika orang yang memberikan itu melihat pemberian dia itu sebuah boneka atau sebuah hadiah yang sangat spesial buat Anda, dan orang yang memberikan itu melihat Anda sia-siakan,
Anda mungkin buang dan dia mungkin lihat tidak terawat lagi. Mungkin orang yang memberikan itu akan kecewa dan berkata, ya percuma saja saya berikan itu. Sudah saya berikan secara cuma-cuma, tidak dibayar dengan apa-apa, dengan ikhlas saya, tetapi dia sia-siakan. Dia tidak rawat dengan baik. Ya, demikian juga kita ketika Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma, mari kita rawat. Ya, jadi jangan kita balik, kita berbuat baik untuk mendapatkan kasih karunia, bukan. Tetapi ketika kita mendapatkan kasih karunia untuk menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu, maka kita berbuat baik. Ya, itu yang ditekankan oleh Paulus di sini, agar kita menghargai kasih karunia itu. Dia katakan di sini itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang membanggakan diri. Ya, artinya ada pernah pertanyaan dikatakan bahwa ya jadi orang Kristen itu kan enak karena semua karena anugerah. Ya, sebenarnya salah. Ya, justru dikatakan di sini oleh Paulus jangan ada yang memegahkan diri. Artinya kita hanya bisa memegahkan itu di dalam Tuhan, karena Tuhan yang telah memberikan bagi kita. Itu sebabnya saudara-saudara dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi penekanannya adalah yang pertama, bahwa kita tidak bisa membeli keselamatan itu, tetapi keselamatan hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia itu, anugerah itu, keselamatan itu bagi kita, maka mari kita menghargai kasih karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dan selanjutnya untuk menghargai dan menghormati anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kita, mari kita lakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan baik, sebuah usaha-usaha yang baik. Ya, contohnya dalam hal-hal yang kecil, melayani di tengah-tengah gereja, melayani di tengah-tengah persekutuan, melakukan hal yang maksimal di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pelayanan kita, hal yang terkecil apapun. Ya, sebab Tuhan akan perhitungkan itu. Jadi sekali lagi kita katakan hari ini dalam tema kita, only by His grace. Hanya oleh karena kemurahan, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Karena hanya oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, mari kita nikmati, mari kita pergunakan waktu yang singkat ini, waktu yang sedikit ini untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk berbuat yang bermanfaat untuk Tuhan. Sehingga saya percaya Tuhan akan disenangkan melalui segala pekerjaan kita, perbuatan kita yang menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Sekian pembacaan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita, dan sampai ketemu lagi kita di bulan depan di sharing firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Sekian sharing of the moon kita untuk edisi hari ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Untuk mengakhiri edisi sharing of the moon kita hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih. Kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, memberkati kami. Biar kami tahu Tuhan bahwa kami hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kami harus menghargai kasih karunia Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan mulai pada saat hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.